Kehidupan manusia itu berputar seperti siklus ya teman-teman. Kadang ada suka, duka, berhasil, gagal, menjadi baik, melakukan kesalahan. Semuanya dipergilirkan bagaikan siang dan malam. Berputar terus sampai usia kita usai. Ketika kita mengalami itu semua secara naluriah, pastilah kita ingin keluarga yang menjadi tempat pertama yang akan memberikan dukungan kepada kita saat kita menghadapi semua situasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi tentang hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Keluarga itu ibarat smartphone kan ya, yang bisa jadi charger saat kita butuh ngecas ketika diri kita sedang lowbat, yang bisa menjadi wifi saat kuota semangat kita sekarat, atau yang bisa menjadi casing dan tempered glass yang dapat melindungi kita dari benturan dan goresan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita dan membuat tampilan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. No wonder kenapa ada ungkapan Baiti Janati, di mana rumah itu seharusnya menjadi surga di dunia bagi seseorang karena penghuni yang tinggal di dalamnya itu merasakan kenyamanan. Bukan hanya disebabkan karena isi dan bentuknya yang enak dipandang mata, tapi lebih kepada adanya interaksi antara satu sama lain anggota keluarga atau penghuninya, di mana interaksi itu terus tumbuh membentuk kedekatan yang akan menjadi support system kita dalam kehidupan sehari-hari. Support system merupakan bentuk dukungan sosial di mana bentuknya bisa berupa keberadaan seseorang yang dapat kita andalkan saat kita membutuhkan bantuan, saat kita membutuhkan semangat, saat kita membutuhkan penerimaan dan juga perhatian, sehingga anggota keluarga bisa saling meningkatkan kesejahteraan dirinya dengan lebih baik dari hari ke hari. Itu sebabnya kenapa keluarga merupakan support system yang terpenting. Karena di dalam keluarga kita bisa memelihara keberfungsian diri yang dapat diolah ketika kita saling memberikan dukungan satu sama lain. Macam-macam bentuk dukungan sosial itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah dukungan emosional, seperti misalnya adanya rasa empati di mana kita merasakan apa yang anggota keluarga kita rasakan, atau juga bisa berupa kepedulian dan perhatian kita kepada mereka sebagai tanda bahwa mereka itu adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dukungan penghargaan. Penghargaan itu tak selalu harus dalam bentuk yang mahal, bisa berupa seperti misalnya ucapan terima kasih kepada anggota keluarga yang sudah memberikan dukungannya atau bantuannya kepada kita, sekecil apapun itu. Bisa juga berupa motivasi saat anggota keluarga kita berhasil melakukan sebuah pencapaian. Apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu, dengan motivasi itu mereka akan menjadi lebih semangat dan memiliki keberhargaan diri. Yang ketiga adalah dukungan instrumental, berupa materi dan bantuan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga, seperti misalnya pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian fasilitas untuk tumbuh dan berkembang masing-masing anggota keluarga, atau juga berupa dukungan bantuan terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik atau rumah tangga gitu ya, saling bergotong royong melakukannya. Atau juga bisa berupa bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang saling dihadapi gitu. Jadi ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, yang lainnya ikut membantu dan menolong. Yang keempat adalah dukungan informasi, yaitu pemberian informasi yang lengkap dan juga mudah dipahami tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh anggota keluarga. Dan ini tuh kayak keterbukaan komunikasi ya teman-teman, dimana kuncinya itu adalah
kita memberikan kesediaan waktu untuk mendengarkan, kemudian menerima tanpa memotong, terus kemudian mengintimidasi atau mendominasi komunikasi. Dari penerimaan inilah muncul komunikasi yang sehat, yang penuh dengan kenyamanan, kepercayaan, dan juga terciptanya ruang diskusi antara kita dan mereka. Dampak yang akan terjadi ketika kita terhubung dengan keluarga sebagai support system itu adalah membentuk perilaku yang positif, kemudian kita menjadi terampil dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Juga bisa untuk membantu melewati stres, karena penerimaan dalam keluarga itu akan menjadi semangat ya buat kita meskipun kita sedang berada pada situasi yang terburuk sekalipun. Kemudian bisa meningkatkan motivasi untuk memperbaiki diri setelah melewati masa-masa krisis itu. Juga bisa menjadi media tumbuhnya komunikasi yang sehat. Karena keluarga yang menerima kita apa adanya itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan tanpa kita merasa tersudut atau terhakimi. Kemudian bisa membantu diri kita untuk mengeksplor diri, di mana kita jadi menyadari mana yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, mana yang menjadi kekuatan-kekuatan kita, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk membuat strategi pengembangan diri yang lebih baik. Lalu yang terakhir, bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan sehat, karena pada akhirnya seluruh dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada kita itu bisa menjadikan diri kita lebih baik dari waktu ke waktu ya teman-teman. Karena keluarga itu semacam laboratorium kehidupan yang akan menempa kita untuk menjadi seorang yang tangguh dan syukur-syukur kita bisa menjadi bermanfaat bagi sekitar kita. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita juga bisa ikut menjadi support system yang baik bagi keluarga kita? Yang pertama, hindari bersikap egois. Karena support system itu adalah hubungan dua arah, jadi sebaiknya kita tidak terlalu semena-mena ya, terus-terusan meminta tolong, meminta bantuan, meminta dukungan kepada keluarga kita, padahal sebenarnya kita masih bisa melakukan itu sendiri dengan kemampuan kita. Jadi sebisa mungkin kita tidak banyak berharap akan dibantu secara terus-menerus tanpa kita juga ikut berinisiatif membantu ataupun memberikan dukungan kepada keluarga kita yang membutuhkan dengan ikhlas dan juga tulus. Terus selanjutnya, hindari menaruh ekspektasi. Ketika kita memberikan dukungan apapun kepada anggota keluarga, sejak saat itu pula seharusnya kita memutuskan harapan bahwa dukungan yang kita berikan itu akan diikuti, akan dibalas, atau akan diterima secara bulat-bulat. Karena mereka punya ruang privasi tersendiri yang akan merespon terhadap dukungan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Dan apapun responnya, sebaiknya memang tidak mempengaruhi niat tulus kita dalam memberikan dukungan kepada mereka ya teman-teman. Jadi kita bisa menghargai apapun keputusan mereka dan tetap menjadi orang yang mendukung mereka di kesempatan yang lainnya. Selanjutnya, saling menerima dan belajar. Menerima orang-orang terdekat kita dengan segala kelemahannya itu emang gak mudah ya. Karena seringkali hal itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Namun nih teman-teman, penerimaan ini sesungguhnya adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan berarti banget buat mereka yang membutuhkan. Karena dengan penerimaan itulah mereka bisa belajar dari kesalahan dan juga kegagalan yang mereka alami nih, yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tidak menimpakan kesalahan kepada mereka. Sebenarnya kita tuh sedang memberikan ruang kepada mereka untuk bernafas agar mereka bisa menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dari proses penerimaan ini juga kita akan banyak sekali belajar untuk menjadi pribadi yang lebih empatik. Selanjutnya adalah jujur terhadap kemampuan diri. Jadi sebaiknya memang sebisa mungkin ketika kita memberikan dukungan, bantuan ataupun pertolongan kepada anggota keluarga yang lain yang membutuhkan, itu betul-betul berasal dari keikhlasan kita, bukan karena keterpaksaan kita yang melewati dari kemampuan diri kita sendiri ya teman-teman. Jika memang kita tidak bisa membantu, maka memang sebaiknya kita carikan rujukan lembaga lain atau orang lain yang memang lebih kompeten untuk membantu. Kita bisa tetap mendukung misalnya dengan menemani mereka dalam proses penyelesaian masalah tersebut.
Yang terakhir adalah belajar menghargai. Menghargai pendapat, pemikiran, dan keputusan apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita dalam keluarga itu sebenarnya bisa membuat mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah seseorang yang berharga, seseorang yang penting bagi kehidupan kita. Mereka juga merasa dihargai sehingga hal-hal inilah yang membuat ikatan support system antara kita dan mereka menjadi kuat dan kokoh. Di situasi yang serba tak menentu seperti sekarang ini nih teman-teman, semua ini tuh semacam kayak refleksi buat diri sendiri, terutama aku ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan memiliki waktu-waktu terakhir bersama dengan keluarga kita. Sehingga akan sangat bermanfaat jika waktu-waktu itu kita pergunakan untuk berusaha menjadi support system terbaik mereka semampu yang kita bisa lakukan. Bagi sahabat yang punya pengalaman menjadi support system untuk keluarganya, boleh sharing pengalamannya di komen ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus sama-sama saling berbagi hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Sekian dulu vlog kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jalankan prokes 6M. See you at next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.